Ahli pidana menyatakan justice collaborator diibaratkan sebagai whistleblower yang menjadi salah satu partisipan dalam sebuah kasus. Namun pada umumnya JC karena adanya suatu kejahatan yang serius. Peniut fluid itu filosofi yang dibangun. Yang saya melihatnya ada semacam PCP, participating cooperating person. Bagaimana seseorang berpartisipasi dalam tindak pidana. Nah, partisipasinya ada dia menjadi bagian kecil dari pelaku, yang kemudian ada juga yang dia melihat tindak pidana. Tetapi yang jelas bahwa munculnya justice collaborator ini kaitan dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat new dimension crime, dimensi baru dan serious crime. Kejahatan-kejahatan serius. Jadi artinya tidak semua kejahatan. Ya, kenapa disebut serious crime? Karena ada dua konvensi penting kaitan dengan delik-delik khusus ini atau delik serius ini. Pertama adalah UNCIC, United Nations Convention Against Corruption, menyangkut delik-delik penyalahgunaan jabatan, korupsi dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kejahatan yang bersifat terorganisir yang di dalam konvensi UNTOC, United National Trans Organized Crime. Kejahatan-kejahatan yang bersifat terorganisir. Jadi kejahatan yang struktural yang membentuk lingkaran kejahatan di bawahnya dan invisible hand, sulit pembuktiannya. Nah, maka sangat dibutuhkan instrumen. Maka saya menyebutnya ini instrumen baru atau pembuka tabir. Ya, banyak sekali istilah-istilah yang muncul. Nah, fenomena istilah yang muncul ini kemudian direspon dalam bentuk lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, khusus kaitan dengan tadi saya katakan ini delik-delik yang bersifat serious crime. Ya, muncul pada kasus-kasus misalnya skandal Watergate, ya, ada kasus-kasus lain Daniel Ellsberg, ya, bagaimana Pentagon Paper itu dibongkar, ya, rahasia negara. Sehingga juga ada perdebatan tentang rahasia itu, ya. Dan kasus-kasus yang muncul serius crime memang kaitan dengan drug waktu itu, ya, karena dimulai kasus-kasus di Sisilia atau Cosa Nostra yang terkenal, kemudian di Kolombia kartel ataupun yakuza di Jepang, ya, trade, ya, di Cina. Kira-kira itu. Di Indonesia saya belum bisa memastikan ada. Baik, tadi begini Ali kan menyampaikan seolah-olah pembunuhan ini tidak termasuk. Tetapi kalau dalam perkembangan fakta case ini kan memang ada masa di mana ada skenario sehingga tidak terhambat ini perkara. Apakah seseorang yang menyampaikan ke LPSK dia JC kan apakah tidak membantu kan? Ya. Kan membuka peluang juga supaya perkara ini on the track. Ya, terima kasih Pak Penasihat Hukum yang mulia, Pak Jaksa. Memang bukan pertanyaan sifat Pak Penasihat Hukum tapi sebuah harapan. Saya rasa di dalam perkembangan perlindungan saksi dan korban dengan mencermati berbagai kasus, maka mungkin saja pengertian serius crime itu masuk skandal crime. Apakah kasus ini jenis skandal yang tidak mudah pembuktiannya, saya serahkan pada praktek peradilan.